Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di tayangan video testimoni sosialisasi pedoman tugas akhir program studi teknik sipil. Pada video ini Anda akan melihat bagaimana pedoman tugas akhir yang baru disosialisasikan dan memberikan dampak positif bagi proses penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa. Melalui pandangan langsung dari stakeholder yaitu Ibu Kajur dan Bapak Sekjur serta mahasiswa yang akan menempuh tahap tugas akhir, video ini akan memberikan gambaran nyata mengenai manfaat, relevansi, dan harapan terhadap penerapan panduan tugas akhir di lingkungan teknik sipil Universitas Tidar. Kami berharap testimoni ini dapat menjadi inspirasi dan memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi seluruh mahasiswa, dosen, dan pihak terkait mengenai pentingnya pedoman tugas akhir dalam meningkatkan kualitas karya ilmiah dan profesionalisme calon insinyur sipil. Baik Ibu, pertanyaan pertama, bagaimana urgensi dan manfaat utama pedoman ini dalam meningkatkan kualitas tugas akhir dari mahasiswa? Baik, untuk pedoman tugas saya memang sangat dibutuhkan baik untuk mahasiswa, dosen pembimbing maupun dosen penguji. Jadi ketika kita sudah punya pedoman nanti kan sudah terarah. Jadi mahasiswa bisa mengikuti sesuai pedoman, disesuaikan dengan kebutuhan jasa konstruksi dan regulasi yang ada sekarang ini. Oke, baik. Nah selanjutnya kira-kira sejauh mana pedoman ini relevan dengan kebutuhan dunia kerja, regulasi terbaru, dan perkembangan bidang teknik sipil? Jadi kalau pedoman memang harus sering kita update ya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan tadi perkembangan di dunia konstruksi, terutama untuk kebutuhan stakeholder dan regulasi yang ada. Oke, baik. Terakhir Bu, barangkali apa harapan dan pesan Ibu terkait penerapan pedoman ini ke depannya? Jadi untuk pedoman tugas akhir ini diharapkan nanti bisa berkembang ya sesuai dengan perkembangan yang ada di dunia luar, kebutuhan stakeholder, kemudian pengaruh dari ini ya globalisasi, kemudian digitalisasi juga bisa dimasukkan sehingga nanti kebutuhan untuk dunia industri bisa terpenuhi, penelitian yang dihasilkan bisa menghasilkan untuk kemajuan dari teknik sipil, terutama teknik sipil Unidar. Oke, baik. Terima kasih Bu Anis untuk waktu dan kesempatannya. Selamat siang Bapak Abul. Siang. Begini Pak, kami ada pertanyaan mengenai setelah sosialisasi tentang panduan atau pedoman, kira-kira menurut Bapak bagaimana urgensi dari adanya panduan atau pedoman ini bagi prodi teknik sipil? Keberadaan panduan itu sangat penting sekali ya, terutama kalau kita melihat dari perubahan peraturan, terus kemudian perubahan kebutuhan dunia industri gitu kan. Terus juga kebutuhan terutama terkait dengan proses ya gitu. Kita harus memastikan bahwa semua proses yang ada di program studi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya panduan ini gitu, program studi akan sangat terbantu sekali gitu, sehingga prosesnya jelas gitu antara dosen gitu, kemudian mahasiswa gitu maupun pengelola jurusan. Oke, baik. Nah, kemudian kira-kira apa manfaat utama dari adanya pedoman atau panduan ini bagi mahasiswa, Pak? Bagi mahasiswa sih yang paling jelas adalah mereka jadi tidak bingung lagi ya gitu, untuk melakukan proses gitu, mulai dari pendaftaran, terus kemudian menyiapkan berkas-berkas, asistensi ke calon dosen pembimbing gitu, baik KP tugas akhir maupun yang lainnya gitu kan, sehingga nanti mahasiswa lebih efisien gitu dan efektif dalam melaksanakan proses pembimbingan selanjutnya lah. Oke, baik. Nah, kalau begitu bagaimana panduan ini bisa mendukung implementasi Merdeka Belajar yang dari kampus Merdeka dan juga regulasi terbaru, misalkan dari Permendikti-Saintek? Ya, karena teman-teman CPNS yang latsar ini juga
kemarin sudah mengkaji gitu aturan-aturan yang baru gitu, sehingga isi dari panduan ini sangat relevan dengan peraturan gitu, juga relevan dengan kebutuhan program dari Kemenristek-Dikti, kayak misalnya kampus Merdeka Belajar gitu, atau sekarang Dikti Saintek berdampak gitu. Nah itu memang sudah sangat relevan gitu, sehingga ini sangat penting sekali ya, dan sangat bermanfaat untuk program studi. Oke, baik. Mungkin tadi sudah di-mention juga ya Pak ya. Jadi misalkan panduan ini apakah penyusunan panduan ini sudah relevan dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan teknologi serta tuntutan profesional lah Pak ya. Oke, kalau gitu harapan dari Bapak sendiri terhadap penerapan pedoman ini ke depannya apa? Nah, harapannya adalah pedoman ini jadi sebuah sistem ya gitu. Jadi bukan hanya panduan gitu atau pedoman, tapi nanti pedoman ini bisa dituangkan dalam sebuah sistem gitu, sehingga proses tugas akhir ataupun proses KP ataupun proses pembimbingan lain yang dilakukan di program studi itu semua dilakukan by sistem gitu. Tapi panduan ini penting gitu sebagai dasar kita untuk membuat sistem ke depannya. Oke, baik. Barangkali yang terakhir Bapak, apakah ada pesan atau dukungan untuk mahasiswa dan dosen terkait pemanfaatan pedoman ini? Pesannya adalah ya, karena pedomannya sudah dibuat gitu, harapannya mahasiswa, dosen gitu maupun stakeholders gitu, karena beberapa mata kuliah gitu atau beberapa hal gitu seperti misalnya KP gitu, kita kan juga menggunakan stakeholders gitu. Harapannya sih panduan ini bisa dicermati dengan baik gitu, sehingga mutu atau kualitas dari proses pembelajaran ini bisa terjaga dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Abul untuk waktu dan kesempatannya. Oke, sama-sama. Sukses ya. Ya. Oke, halo Zahra. Kami di sini mau minta barangkali testimoninya dari waktu tadi kita habis sosialisasi tentang tugas akhir. Oke. Nah, yang pertama kira-kira gimana tanggapan Anda mengenai adanya pedoman ini dan sejauh mana pedoman ini itu membantu proses penyusunan tugas akhir Anda? Dari saya mahasiswa itu outline itu tuh masih kurang beredar di mahasiswa, terus masih kurangnya kayak pengetahuan dari outline itu. Jadi buku pedoman ini sangat membantu kita mahasiswa agar pengurusan tugas akhir itu lebih mudah dan tidak bingung ke depannya. Oke, baik. Terus kira-kira bagian mana dari pedoman atau panduan ini yang paling bermanfaat dan mudah diterapkan dalam proses bimbingan ataupun penulisan? Kalau pengalaman saya itu dari masing-masing mahasiswa itu dan masing-masing dosen masih belum selaras untuk jumlah bab atau sebagainya itu. Jadi dan buku pedoman ini itu sangat menyelaraskan agar seragam semua. Oke, baik. Nah, terakhir kira-kira apa harapan atau saran dari Anda untuk perbaikan pedoman ini ke depannya di masa yang akan datang? Kalau saran sudah cukup, tapi untuk harapannya ke depannya biar semua mahasiswa yang ada di sini itu dapat memudahkan mahasiswanya agar mudah mengerjakan tugas akhirnya. Oke, baik. Terima kasih Zahra untuk waktu dan kesempatannya. Oke, halo Mas Ibrahim. Nah, setelah tadi kita sosialisasi tentang panduan dan pedoman, kira-kira bagaimana pendapat Anda mengenai adanya pedoman atau panduan ini dan sejauh mana pedoman ini membantu proses penyusunan laporan Anda? Sosialisasi atau pedoman tugas akhir yang tadi disampaikan itu sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk kita mahasiswa semester 7 yang akan menyusun tugas akhir pada semester ini ataupun semester depan, karena kita di semester ini sangat kekurangan informasi untuk panduan tugas akhir tersebut. Dengan adanya pembaharuan dari panduan tugas akhir, diharapkan teman-teman satu angkatan kita maupun angkatan bawah dapat memahaminya dengan baik, sehingga tugas akhir kita nantinya lancar. Begitu.
Oke, baik. Nah, kira-kira bagian mana dari pedoman ini yang paling bermanfaat dan mudah diterapkan dalam proses bimbingan ataupun penulisan? Yang paling bermanfaat sih menurut saya ada dua ya Bu. Yang pertama itu mengenai sub keilmuan. Tadi di buku pedoman itu dijelaskan kita dapat memilih sub keilmuan yang kita minati begitu. Ada 4 ya, hidro, struktur seperti itu contohnya. Yang kedua adalah kerangka dari tugas akhir tersebut. Misalkan tugas akhir kita bentuk skripsi, bagaimana itu kerangkanya sudah dijelaskan secara jelas, secara detail juga di pedoman tersebut. Dan jika skripsi kita, tugas akhir kita tentang prototype itu juga bagaimana sudah dijelaskan pada panduan tersebut. Itu sangat membantu kita dalam penyusunan tugas akhir nantinya. Oke, baik. Nah, ini terakhir, apa harapan atau saran dari Anda untuk perbaikan pedoman ataupun sarannya barangkali di masa yang akan datang? Saya berharap di panduan yang akan mendatang itu terus diperbaharui seminimal ya 2 tahun sekali. Karena yang sebelumnya kan 7 tahun atau berapa tahun ya Bu? 9 tahun ya Bu? Nah, saya harap 2 tahun sekali ada pembaharuan. Dan yang saya harapkan juga itu pembaharuan mengenai artikel. Kan saya baru saya mengetahui bahwasanya tugas akhir itu bisa digantikan dengan artikel minimal Sinta 2. Saya harap juga ada panduannya tertulis di panduan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mas Ibrahim untuk waktu dan kesempatannya. Siap, makasih Bu. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.